621 banding 1000 faksi teratas. Hari ini, hampir seperempat arena telah penuh sesak, dengan lebih dari 50.000 pengikut luar telah duduk di kursi penonton siap menyaksikan perang faksi ini. Di tengah arena, dua kelompok saling berhadapan, sementara tetua tank berjubah putih berdiri di langit mengawasi segalanya dalam diam. Perang faksi hari ini bukanlah perang biasa, melainkan perang antara faksi Peng Chao, faksi yang menduduki peringkat 300 teratas dalam perang faksi, dan faksi terbaru yang berhasil masuk peringkat 1000 teratas dalam waktu kurang dari 6 bulan. Seorang pemuda jangkung dengan rambut hitam panjang dikelilingi oleh 6 orang lainnya saat ia berdiri di tengah arena dengan punggung tegak, menatap kelompok Sun Long yang berada tepat di depannya dengan mata menyipit. Sun Long pun menatap pemuda ini dengan serius, tetapi bahkan setelah beberapa saat berlalu tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya saling memandang dalam diam. Sun Long tahu bahwa pemuda berambut panjang di depannya ini adalah Peng Chao, murid luar yang kuat yang telah mencapai puncak peringkat 8 dalam Naschen Sol. Sun Long dapat merasakan aura yang keluar dari tubuh Peng Chao sangat kuat dan tak terkendali, jauh lebih kuat daripada beberapa kultivator jiwa baru lahir tingkat 9 yang pernah dilihat Sun Long di benua bintang malam. Namun, Peng Chao ini hanya menatap kelompok Sun Long dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam 5 bulan terakhir, Peng Chao tahu bahwa faksi Sun Long telah meroket dalam peringkat faksi, mencapai 1000 teratas dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ini adalah hal mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebarkan nama faksi Sun Long ke seluruh sekte suci. Bahkan faksi-faksi kuat di peringkat 100 teratas akhirnya mulai menaruh perhatian pada faksi baru ini yang naik peringkat dalam perang faksi tanpa satu pun kekalahan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah perang faksi pertama, Sun Long tidak pernah bertempur lagi dalam perang faksi, karena Liu Mei, Xie Xingyi, Bai Longtian, dan Jiang Chen, semuanya telah menghancurkan faksi musuh sendiri. Namun, yang lebih mengerikan adalah laju pertumbuhan yang dialami Liu Mei dan yang lainnya. Peng Chao yang berambut hitam panjang, menatap serius ke arah 5 orang di depannya, sama sekali mengabaikan sorak-sorai kegembiraan dari kerumunan yang menunggu perang faksi dimulai. Peng Chao jelas bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari Liu Mei dan Jiang Chen yang telah mencapai puncak peringkat 7 dalam Naschen Sol, sementara Xie Xingyi dan Bai Longtian tampaknya hanya selangkah lagi dari level itu juga. Dalam 5 bulan terakhir ini, pertumbuhan Liu Mei dan yang lainnya telah mengejutkan semua orang di Sekte Suci, termasuk tuan mereka sendiri. Kendala terbesar bagi murid tahap Naschen Sol, pertama, menerobos ke tahap tengah Naschen Sol, dan kemudian menerobos ke tahap akhir. Menerobos ke tingkat awal 4 jiwa baru lahir bukanlah hal yang terlalu mengejutkan bagi para jenius biasa setelah mereka mengalami cobaan sekte untuk pertama kalinya, tetapi mencapai tahap akhir dengan begitu cepat telah membuat bahkan para tetua pengadilan dalam sekte suci waspada. Lagi pula, bahkan jika seorang murid adalah seorang jenius yang memakan waktu kurang dari setengah tahun untuk maju dari peringkat awal 4 jiwa baru lahir ke puncak peringkat 6, mencapai peringkat awal 7 jiwa baru lahir adalah masalah yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan tahap tengah, menerobos penghalang tahap akhir untuk mencapai peringkat 7 jiwa baru lahir adalah sesuatu yang bisa memakan waktu mulai dari 1 tahun hingga puluhan tahun kultivasi, tetapi bahkan para jenius paling ekstrim di Sekte Suci akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk melakukan ini. Tidak seorang pun pernah mendengar seseorang melakukan hal ini dalam waktu kurang dari setengah tahun seperti yang dilakukan Liu Mei dan lainnya. Lagi pula, untuk menembus penghalang ini dan mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, seorang kultivator tidak hanya harus mengumpulkan cukup ki di dantiannya, tetapi pemahaman Dao dan kekuatan spiritualnya juga harus mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Bahkan jika Liu Mei dan yang lainnya telah berkultivasi di halaman guru mereka masing-masing di pelataran dalam dan telah berhasil mengumpulkan cukup ki di dantian mereka untuk terobosan, berhasil membawa pemahaman Dao dan kekuatan spiritual mereka ke tahap akhir jiwa baru lahir dalam waktu sesingkat ini benar-benar tak terbayangkan. Sama seperti Peng Chao dan murid-murid lainnya di dalam faksinya menatap Sun Long dan kelompoknya, Bai Longtian dan yang lainnya juga menatap lawan mereka dengan serius. Sebelum Penatua Teng mengangkat tangan kanannya ke udara, membungkam kerumunan, saat dia berkata dengan suara menggelegar yang bergema di seluruh arena. Faksi Sun Long vs Faksi Peng Chao. Pertandingan akan segera dimulai. Mendengar suara Penatua Teng, Peng Chao menatap Sun Long dengan serius selama beberapa saat, sebelum dia membuka mulutnya dan berbicara untuk pertama kalinya. Sun Long, kuakui faksimu memang berkembang sangat pesat, tapi masih terlalu dini bagimu untuk melawan faksiku.
Sudah waktunya kau belajar bahwa 300 faksi teratas berada di liga yang sama sekali berbeda dari faksi-faksi lain di 1000 teratas. Liu Mei dan Jiang Chen menyipitkan mata mereka saat menatap dingin ke arah Peng Chao, namun ahli tahap Nas Chen Sol berambut panjang puncak peringkat 8 itu tidak memperdulikan mereka, dia berbalik dan memimpin anggota fraksinya jauh ke dalam hutan di belakangnya. Beberapa anggota fraksinya melemparkan pandangan menantang kepada Jiang Chen dan yang lain, tetapi mereka tetap mengikuti Peng Chao ke dalam hutan sesaat kemudian. Sun Long tidak mengatakan apa-apa saat ia hanya menatap punggung Peng Chao beberapa saat, sebelum ia berbalik dan membawa Liu Mei dan yang lainnya ke hutan di belakangnya. 622. Pertumbuhan. Melihat kedua kelompok itu telah memasuki hutan masing-masing dan mengambil posisi mereka, Penatua Teng berbicara lagi untuk kedua kalinya, suaranya yang keras langsung mengalahkan sorak-sorai kegembiraan orang banyak saat dia berkata. Mulai, Liu Mei, Xing Yi, Jiang Chen, dan Bai Longtian, semua mengalihkan perhatian mereka ke arah Sun Long pada saat itu, sebelum Xing Yi bertanya dengan senyum lembut di wajahnya. Saudara Long, haruskah kita melanjutkan dengan rencana yang biasa? Mengangguk kepalanya, Sun Long berkata, ya, tidak perlu diubah. Kita akan tetap menggunakan formasi tempur seperti biasa. Sambil menganggukkan kepalanya, Xing Yi memiliki senyum yang sama di wajahnya saat tubuhnya tiba-tiba menyatu dengan bayangan. Pada saat yang sama, Jiang Chen menatap Sun Long dan hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata dengan tenang. Jangan khawatir tentang itu Peng Chao, aku akan membuatnya menderita. 300 faksi teratas ada di liga yang berbeda. Mari kita lihat berapa lama faksinya akan bertahan. Saat dia selesai berbicara, aura Jiang Chen di puncak peringkat 7 dalam Nas Chen Sol meledak keluar dari tubuhnya, saat Jiang Chen pertama-tama menyebarkan indera jiwanya dan menutupi seluruh arena, sebelum dia melesat menuju pusat arena sendirian. Sun Long menganggukkan kepalanya ke arah Jiang Chen saat dia melihatnya menghilang ke dalam hutan di depannya, sama seperti yang dilakukan Xing Yi. Pada saat itu, Liu Mei mengalihkan mata hitamnya yang indah dan menatap Sun Long dengan senyum cemerlang di wajahnya saat dia berkata. Kalau begitu, Long Ge, aku pergi dulu. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menatap Liu Mei yang terbang sekitar 100 meter ke depan hingga dia berhenti, tidak terbang terlalu dekat ke tengah arena seperti Jiang Chen dan Xing Yi. Sambil menutup matanya, Liu Mei mengumpulkan ki di antara kedua tangannya, menyebabkan bola ki hitam pekat yang dipenuhi aura kegelapan muncul di depannya sebelum perlahan jatuh ke tanah. Pasukan yang sudah dikenal sebanyak 1000 kerangka putih giok dan 60 ksatria mayat hidup berbaju zirah hitam yang memimpin mereka, bersama dengan pelahap maut yang sangat besar semuanya muncul di sekitar Liu Mei, sebelum Liu Mei membiarkan mereka menyebar ke seluruh hutan, tidak membiarkan seorang pun menyelinap melewati mereka. Bahkan jika anggota dari faksi Peng Chao ingin menyelinap melewati mereka, hal itu hampir mustahil dilakukan karena hutan dipenuhi lebih dari 1000 makhluk mayat hidup. Kerangka Liu Mei tidak berbeda dengan pasukan mayat hidup yang langsung memenuhi sebagian besar hutan itu sendiri. Jadi ini Dewi Kematian, Liu Mei. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Cantik sekali. Dia terlalu mengerikan. Semua kerangka itu memiliki aura di tengah-tengah peringkat 7 Nas Chen Sol. Meskipun mereka tidak sekuat kultivator rata-rata di level yang sama, dengan 1000 orang di antaranya, bahkan kultivator biasa di puncak peringkat 7 Nas Chen Sol pun akan kesulitan menembus pertahanan mereka. Kerumunan orang langsung meledak dalam diskusi saat mereka melihat adegan ini. Berbeda dengan masa lalu, aura kerangka Liu Mei tidak hanya tumbuh lebih kuat sekarang setelah Liu Mei berhasil mencapai puncak peringkat 7 dalam Nas Chen Sol, tetapi juga jauh lebih ganas dan haus darah. Setelah menerima saran Little Black, Liu Mei benar-benar mengubah cara dia bertindak terhadap makhluk mayat hidup, dan dia tidak lagi sepenuhnya menekan mereka, membiarkan aura kekerasan mereka benar-benar menunjukkan potensi penuhnya. Namun, ini bukanlah akhir. Saat semua orang mengira bahwa ini adalah batas kekuatan Liu Mei akhirnya menunjukkan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan dalam perang faksi sebelumnya. Di samping pelahap maut, dua siluet manusia juga muncul, mengejutkan bukan hanya 50.000 murid luar di kerumunan, tetapi juga tetua Teng berjubah putih di langit. Apa, manusia? Jadi benar Dao Kematian bisa membangkitkan manusia? Tidak, mereka tidak hidup, mereka tak lebih dari boneka. Tapi bagaimana dia bisa mengendalikan boneka yang lebih kuat darinya? Bukankah daunnya terlalu mengerikan? Memang, siluet di sebelah pelahap maut itu milik seorang lelaki tua berjubah hitam dan seorang wanita muda, yang keduanya telah mencapai tingkat awal 8 jiwa baru lahir.
Duduk di punggung pelahap maut raksasa itu, Liu Mei memejamkan mata dan menyebarkan indera jiwanya ke seluruh tubuhnya, menyelimuti seluruh arena dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, lelaki tua berjubah hitam di samping pelahap maut melesat maju dan terbang menuju pusat arena, sementara 500 kerangka dan 30 ksatria mayat hidup mengikutinya. Sedangkan wanita muda berjubah hitam yang berada di tahap awal Nas Chen Soul level 8, dia berdiri di samping Liu Mei dengan mata tak bernyawa menatap hutan di depan. Haha, Kak Sun, Kak Mei sepertinya benar-benar habis-habisan kali ini. Sepertinya kata-kata Peng Chou benar-benar membuatnya dan Kak Jiang marah. Sun Long hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Bai Longtian yang sedang tersenyum saat berdiri di sampingnya, sementara mereka berdua dapat dengan jelas merasakan pasukan mayat hidup yang muncul hanya 100 meter di depan. Memang, meskipun sebagian besar orang di kerumunan itu terkejut, mereka yang telah melihat perang faksi sebelumnya di antara faksi Sun Long sudah tahu bahwa begitulah biasanya faksi Sun Long bertempur. Sun Long akan selalu berada di belakang bersama Bai Longtian yang melindunginya dari serangan musuh. Lagi pula, pertahanan Bai Longtian memang yang terbaik di antara semua orang di faksi Sun Long. Adapun Xingyi dan Jiang Chen, mereka akan selalu menyerang faksi musuh karena Dao dan serangan mereka benar-benar cocok untuk menyerang. Jiang Chen benar-benar dianggap sebagai monster yang kuat dalam hal kecepatan dan kemampuan menyerangnya yang bahkan gagal dihentikan oleh murid luar Nas Chen Soul peringkat 8 awal, sementara serangan pembunuhan Xingyi bahkan lebih mematikan dan lebih tak terduga. Adapun Liu Mei, dialah satu-satunya yang mengambil peran sebagai penyerang dan pembela. Setengah dari pasukan mayat hidupnya akan menyerang faksi musuh sementara setengahnya lagi akan tetap tinggal untuk melindungi Sun Long. Di seluruh sekte luar, hanya 100 faksi teratas yang sekarang dengan percaya diri mengklaim bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan faksi Sun Long. Sedangkan sisanya, bahkan Peng Chou yang arogan pun tampak serius di matanya saat ia tetap berada di bagian hutannya sendiri, dilindungi oleh seorang pemuda dan seorang wanita muda di sampingnya, sementara 4 lainnya melesat menuju pusat arena, seperti Jiang Chen dan Xie Xingyi. 623, Pertumbuhan, 2. Pada saat yang sama ketika Jiang Chen tiba di tengah arena, keempat orang dari Peng Chou juga telah tiba. Keempat orang dari golongan Peng Chou itu tidaklah lemah, karena bahkan 2 orang yang terlemah di antara mereka sebenarnya adalah seorang pemuda dan seorang pemudi yang berada di puncak peringkat 7 jiwa baru lahir, sedangkan 2 pemuda lainnya masing-masing berada di peringkat awal 8 dan peringkat tengah 8 jiwa baru lahir. Menatap sosok Jiang Chen yang terbang menuju hutan mereka sendiri, pemuda yang berada di tengah-tengah tingkat 8 Nas Chen Soul dan yang berada di tingkat 8 awal Nas Chen Soul sama-sama mengabaikannya seolah-olah mereka tidak melihatnya, saat mereka terbang menuju sisi hutan Sun Long. Akan tetapi, pemuda dan pemudi yang berada di puncak peringkat 7 dalam Nas Chen Soul itu saling berpandangan pada saat yang sama, sebelum mereka benar-benar bergerak untuk mencegat Jiang Chen. Jiang Chen sedikit terkejut dengan ini, tetapi dia sama sekali tidak menghiraukan pemuda jiwa baru lahir peringkat 8 awal dan peringkat 8 menengah yang telah memasuki hutan dan langsung menuju ke arah Sun Long, saat dia mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda dan pemudi yang menghalangi jalannya dengan senyum mengejek di wajahnya. Biasanya, perang faksi memiliki 1 tim penyerang dan 1 tim bertahan. Akan tetapi, bahkan jika kedua tim penyerang bertemu satu sama lain, mereka biasanya tidak akan membuang-buang tenaga untuk bertarung satu sama lain dan akan langsung menuju ke arah pemimpin faksi musuh. Jika tidak, jika mereka menghabiskan seluruh kekuatan mereka untuk melawan tim penyerang faksi musuh, mereka mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi tim bertahan musuh. Selain itu, setiap faksi biasanya memiliki cukup keyakinan terhadap kekuatan tim penyerang dan tim bertahan mereka untuk menghadapi serangan faksi musuh. Itulah sebabnya Jiang Chen terkejut ketika dia dihentikan oleh pemuda dan pemudi yang ternyata memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Kau benar-benar berpikir kalian berdua bisa menghentikanku. Bahkan orang di tengah peringkat 8 Nas Chen Soul itu pun tak akan bisa menghentikanku semudah itu. Dengan seringai yang sama di wajahnya, sepasang sayap hitam pekat yang terbakar dengan api merah tua tumbuh dari punggung Jiang Chen, saat kecepatannya tiba-tiba meningkat drastis. Ini adalah bentuk kedua dari keterampilan bela diri tingkat rendah Sein, sayap iblis. Dalam beberapa bulan terakhir, Jiang Chen telah memperoleh bentuk kedua sayap iblis dari aula harta karun emas, membuat kecepatannya hampir sepertiga lebih cepat daripada saat ia hanya menggunakan bentuk pertama dari keterampilan bela diri ini.
Kebanyakan jurus bela diri Sein tingkat rendah biasanya tidak akan memberikan peningkatan lebih dari 40% bahkan jika seseorang memiliki jurus bela diri lengkap. Jadi bagi sayap iblis untuk benar-benar memberikan dorongan besar kepada Jiang Chen saat dia hanya menggunakan bentuk kedua hampir tidak dapat dipercaya. Tentu saja, satu-satunya alasan mengapa Jiang Chen mampu memperoleh peningkatan kecepatan yang besar saat ia menggunakan sayap iblis adalah berkat dao iblisnya dan garis keturunan abadi dari gagak iblis kegelapan. Pemuda dan pemudi dari faksi Peng Chao sama-sama terkejut saat melihat Jiang Chen terbang tepat ke arah mereka, tetapi mereka berdua mengeluarkan senjata dan menghadapinya secara langsung tanpa ragu. Meskipun Jiang Chen seorang jenius, mereka berdua tidak percaya bahwa mereka lebih rendah darinya. Lagi pula, mereka berdua bukan hanya anggota faksi Peng Chao, faksi yang berada di peringkat 300 teratas di Sekte Suci, tetapi mereka sendiri juga jenius. Setidaknya, karena mereka berada pada level kultivasi yang sama dengan Jiang Chen, pemuda dan pemudi itu sama-sama percaya bahwa mereka setidaknya harus mampu mendorong Jiang Chen kembali setelah mereka bergandengan tangan untuk melawannya. Sayangnya, pikiran mereka dengan cepat hancur pada saat berikutnya, saat aura mengerikan dan mengerikan tiba-tiba menyelimuti tubuh Jiang Chen. Jiang Chen bahkan tidak mengeluarkan pedangnya saat ia meninju robekan tombak pemuda itu dan belati wanita muda itu dengan tangan kosong. Kedua kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 7 itu terhuyung ke belakang akibat benturan pada saat berikutnya, sementara mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap pemuda di depan mereka, bahkan tidak menyadari sedikit pun tanda-tanda darah yang muncul di bibir mereka. Meskipun pemuda dan pemudi dari golongan Peng Chao dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan di sekeliling Jiang Chen yang berasal dari dao iblisnya, mereka berdua tidak percaya bahwa mereka berdua telah terluka hanya setelah satu kali pertukaran, sementara orang di hadapan mereka bahkan belum mengeluarkan senjatanya. Namun, Jiang Chen tidak berencana membiarkan mereka pergi. Jika mereka langsung menuju hutan di belakangnya, dia akan membiarkan Bai Longtian menangani mereka jika mereka entah bagaimana berhasil melewati pasukan mayat hidup Liu Mei yang menakutkan dan mencapai Sun Long, tetapi karena mereka ingin melawannya, Jiang Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Memang, hanya butuh beberapa kali pertukaran jurus bagi pemuda dan pemudi jiwa baru peringkat 7 puncak itu untuk roboh ke tanah tak sadarkan diri sementara tubuh mereka terluka parah sebelum Jiang Chen terbang lebih jauh ke dalam hutan di depannya, menuju langsung ke arah Peng Chao. Jiang Chen dapat merasakan bahwa Peng Chao berada kurang dari 300 meter jauhnya saat ini, sementara dua orang lagi berada di sekitarnya untuk melindungi pemimpin faksi mereka. Sedangkan Xie Xingyi, dengan fisik unik Vanishing Shadows-nya, bahkan Jiang Chen sendiri tidak bisa merasakannya sekarang, tetapi dia sudah tahu bahwa Xingyi kemungkinan besar sedang mendekati Peng Chao juga jika dia belum mencapai lokasinya. Orang itu monster. Renli dan Ren Jin sama-sama berada di puncak peringkat 7 Nas Chen Sol, sama seperti dia, tapi mereka bahkan tidak bisa memaksanya menghunus senjatanya. Wajar saja, meskipun Renli dan Ren Jin hampir tidak bisa disebut jenius, bakat Jiang Chen sudah di atas jenius biasa seperti mereka. Mungkin hanya monster sejati dari istana luar yang benar-benar bisa mengalahkannya di level yang sama. Pada saat yang sama ketika Jiang Chen melangkah lebih jauh ke dalam hutan, kedua pemuda dari golongan Peng Chao yang telah memasuki sisi hutan milik Sun Long keduanya terhenti, saat pasukan besar yang terdiri dari 500 kerangka dan 30 ksatria mayat hidup, serta seorang lelaki tua di tahap awal 8 jiwa baru lahir tiba-tiba menghalangi jalan mereka, membuat orang banyak di bangku penonton menatap pemandangan itu dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. 624, kakak senior Wong vs Liu Mei. Boneka, pria muda di tengah-tengah peringkat 8 di Nas Chen Sol menatap pria tua yang berdiri di langit memimpin pasukan 500 kerangka dan para ksatria mayat hidup dengan mata penuh ketidakpercayaan. Meskipun pemuda itu sudah tahu tentang pasukan mayat hidup Liu Mei, masalah yang akan ditimbulkan oleh 1000 kerangka mayat hidup terhadap dua orang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 8 seperti mereka tidaklah begitu besar. Bahkan pelahap maut milik Liu Mei tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih besar di mata pemuda itu, karena dia yakin dapat mengurusnya tanpa masalah. Namun, melihat boneka di peringkat awal 8 Nas Chen Sol muncul di depan mereka akhirnya membuat pemuda itu meningkatkan kewaspadaannya untuk pertama kalinya dalam perang faksi ini. Hingga saat ini, faksi mereka hanya sedikit waspada terhadap serangan Jiang Chen dan Xie Xingyi. Bagaimana dengan Liu Mei? Meskipun dia jelas kuat dan pelahap mautnya bahkan telah mengalahkan seorang kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat 8 awal selama perang faksi terakhir mereka,
di mata pemuda itu dia tidak mampu menghentikannya jika dia ingin menyerang maju dan menghancurkan Sun Long. Kakak Wong, sepertinya orang-orang itu mungkin sedikit lebih kuat dari yang kita duga. Tapi, itu tetap tidak masalah. Kakak, serahkan saja tempat ini padaku. Aku akan mengurus orang tua ini dan pasukan kerangka serta ksatria hitam ini sendirian. Pria muda yang berada di tahap awal 8 Nas Chen Sol itu meletakkan buku-buku jarinya ketika dia menatap pria tua berjubah hitam di langit dan pasukan kerangka putih giok serta para ksatria mayat hidup yang telah memenuhi hutan di bawahnya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah pria muda tahap tengah 8 Nas Chen Sol yang berdiri di sampingnya. Kakak senior Wong menganggukkan kepalanya dengan tenang, dan sesaat kemudian, kedua pemuda itu tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan penuh. Salah satu dari mereka terbang ke arah lelaki tua berjubah hitam itu sementara yang lain menuju lebih jauh ke dalam hutan. Pemuda yang berada pada level 8 awal Nas Chen Sol dan lelaki tua berjubah hitam keduanya terlibat dalam pertarungan di saat berikutnya. Sementara, kakak senior Wong, dengan mudah merobek jalan terbuka melalui para kerangka dan para ksatria mayat hidup saat ia menuju lebih dalam ke dalam hutan. Tentu saja, bagaimana mungkin para kerangka yang masih berada di tengah-tengah peringkat 7 Nas Chen Sol bisa menghentikan seorang kultivator tahap Nas Chen Sol tengah-tengah peringkat 8 seperti dirinya. Lagi pula, kekuatan individu mereka bahkan lebih lemah daripada kultivator normal di level yang sama. Sedangkan bagi para ksatria berbaju zirah hitam, meski mereka agak lebih tangguh daripada para kerangka itu sendiri dan tingkat kultivasi mereka malah telah mencapai puncak peringkat 7 dalam jiwa baru lahir, jumlah mereka hanya 30 orang dan hanya segelintir yang cukup cepat untuk menghalangi jalan, kakak senior Wong. Tentu saja, semuanya dihancurkan tanpa ragu-ragu, hanya memperlambat, kakak senior Wong, selama beberapa detik sebelum dia terbang lebih jauh ke dalam hutan. Pada saat yang sama ketika, kakak senior Wong, melepaskan diri dari jeratan para kerangka dan ksatria mayat hidup serta terbang lebih jauh ke dalam hutan. Di punggung pelahap maut, Liu Mei tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan di depannya dengan pandangan dingin. Meskipun pandangannya terhalang oleh rapatnya gugusan pohon yang memenuhi hutan di hadapannya, dia dapat dengan jelas merasakan melalui indera jiwanya bahwa ada sesosok tubuh yang sedang mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang amat tinggi. Beberapa saat kemudian, kakak senior Wong, akhirnya berhenti saat ia tiba hanya beberapa meter dari Liu Mei. Menatap pasukan mayat hidup besar yang menghalangi jalannya, kakak senior Wong, hanya melirik 500 kerangka dan 30 ksatria mayat hidup berbaju hitam di tanah, dan setelah melihat wanita muda berjubah hitam yang berdiri di samping Liu Mei dengan serius untuk beberapa saat, kakak senior Wong, akhirnya memfokuskan perhatiannya pada Liu Mei yang masih berdiri di punggung pelahap maut saat dia berkata dengan nada yang dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. "Minggir, kamu terlalu lemah untuk berdiri di depanku." Liu Mei menatap pemuda berjubah kuning yang dengan angkuh melayang di langit tanpa menanggapi, tetapi sorot mata hitamnya yang memesona berubah menjadi lebih dingin saat dia mengarahkan tangan kirinya ke depan. Ke-500 kerangka dan ke-30 ksatria mayat hidup berbaju besi hitam tiba-tiba menyerang kakak senior Wong secara bersamaan, dan mereka menyerbunya dari segala arah. Bahkan seorang kultivator tahap awal tingkat 8 Nas Chen Sol akan merasa takut melihat pemandangan 500 kerangka putih giok di tengah tingkat 7 Nas Chen Sol dan 30 ksatria mayat hidup di puncak tingkat 7 menyerbu ke arahnya. Tetapi, kakak senior Wong hanya mendengus sambil melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan pedang merah dari cincin spasialnya. Hanya dengan melihatnya sekilas, Liu Mei segera menyadari bahwa pedang ini adalah senjata emas tingkat puncak 3. Pada saat berikutnya, api tidak hanya menyelimuti pedang itu sendiri, tetapi seluruh tubuh kakak senior Wong, sebelum api perlahan meluas dan melahap kerangka-kerangka yang menyerbu dan para ksatria mayat hidup pada saat berikutnya. Para kerangka dan ksatria mayat hidup tidak gentar atau merasa takut saat mereka terus menyerang maju, sementara aura nafsu membunuh dan hasrat membunuh yang tak terkendali keluar dari tubuh mereka, dan hanya dalam beberapa saat, mereka telah sepenuhnya tenggelam dalam api, kakak senior Wong. Keheningan telah memenuhi hutan yang kini terbakar, karena satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara kerangka atau ksatria mayat hidup yang menyerbu ke depan, atau suara pohon-pohon yang terbakar dan perlahan berubah menjadi abu. Namun, meskipun terbakar, para kerangka dan ksatria mayat hidup tampaknya tak menghentikan serangan mereka. Tentu saja, bagaimana mungkin para kerangka atau ksatria mayat hidup yang kuat itu takut mati? Kakak senior Wong, hanya mendengus seraya mengalihkan pandangan dinginnya ke arah beberapa ksatria mayat hidup yang berhasil melewati lautan apinya dan muncul di hadapannya,
seraya ia menebas mereka satu demi satu dengan pedang merahnya. Hanya dengan satu serangan pedang, bahkan para ksatria mayat hidup yang kuat melihat baju zirah mereka retak, sedangkan serangan kedua menghancurkan mereka sepenuhnya. Adapun para kerangka, sebagian besar dari mereka bahkan tidak dapat melewati lautan api karena mereka hancur sebelum mereka sempat mendekati kakak senior Wong. Hanya dalam beberapa detik, hampir 100 kerangka dan 7 ksatria mayat hidup telah berubah menjadi abu, tetapi semakin banyak di antara mereka yang terus maju. Akan tetapi, kakak senior Wong tidak lagi menunggu para kerangka atau ksatria berbaju besi hitam menyerangnya, saat ia mengalihkan perhatiannya ke arah wanita muda cantik di punggung pelahap maut yang sangat besar. Kakak senior Wong jelas tahu bahwa jika dia benar-benar harus berhadapan dengan semua kerangka dan ksatria mayat hidup, meskipun mereka tidak akan menimbulkan bahaya nyata baginya, mereka pasti akan menguras sejumlah besar kinya. Namun targetnya bukanlah pasukan mayat hidup dalam perang faksi ini, melainkan pemimpin faksi musuh yang berada jauh di dalam hutan, Sun Long. Melaju-maju bagai meteor, kakak senior Wong melesat ke arah Liu Mei dengan kecepatan penuh, sembari mengayunkan pedang merah di tangannya dengan tujuan menembus dada Liu Mei. Namun pada saat itu, wanita muda berjubah hitam di sebelah Liu Mei tiba-tiba bergerak. Dia mengeluarkan pisau kecil dari jubahnya dan tiba-tiba menusukkannya ke leher kakak senior Wong. 625, kakak senior Wong vs Liu Mei, 2. Ekspresi wajah kakak senior Wong tiba-tiba berubah saat ia segera mengubah lintasan pedang merahnya untuk menghantam pisau wanita berjubah hitam itu. Meskipun dia tahu bahwa pedangnya lebih panjang daripada pisau wanita itu, dalam skenario ini, jelas bahwa pisau wanita muda itu akan benar-benar menusuk lehernya jika dia terus mencoba menusuk Liu Mei. Meskipun kematian tidak diperbolehkan selama perang faksi, dalam pertarungan antara para ahli, bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk mati saat mereka bertarung habis-habisan. Suara logam beradu terdengar jelas di telinga setiap orang sebelum wanita muda berjubah hitam itu terpental beberapa puluh meter, tubuhnya menghancurkan puluhan pohon dalam prosesnya hingga akhirnya berhenti. Jelaslah bahwa wanita muda yang berada di peringkat awal 8 Nas Chen Sol ini bukanlah tandingan kakak senior Wong. Hanya satu serangan saja telah melemparkannya sejauh beberapa puluh meter, dan meskipun tidak ada luka yang jelas di tubuhnya, kakak senior Wong yakin bahwa organ-organ dalamnya pasti terguncang saat ini. Meskipun wanita muda itu tidak lebih dari sekadar boneka, bahkan boneka tidak akan bisa bergerak jika mereka terluka terlalu parah. Akan tetapi, pada saat yang sama pedang, kakak senior Wong bertemu dengan pisau wanita muda itu dan melemparkannya. Pelahap maut yang sangat besar, setinggi 30 meter, 100 kaki, juga bergerak, sambil membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan yang besar sebelum berlari ke arah kakak senior Wong, dengan mulutnya yang masih terbuka, hampir seolah siap untuk melahapnya. Merasakan aura mengerikan yang dipenuhi nafsu darah, kegilaan, dan niat membunuh yang tak terkendali yang keluar dari tubuh pelahap maut, raut wajah kakak senior Wong akhirnya berubah. Dengan tangan kirinya yang tidak memegang pedang merahnya, dia mengulurkannya ke arah mulut mengerikan pelahap maut dan berteriak dengan marah. Keterampilan bela diri tingkat rendah, kapak api. Sebuah kapak besar yang terbakar dengan api berwarna jingga terang dan tingginya lebih dari 10 meter muncul di depannya, sebelum terbang lurus ke arah mulut pelahap maut yang terbuka lebar. Mulut pelahap maut segera diselimuti api saat kapak api masuk ke dalamnya sebelum menebas bagian dalamnya dengan keras. Dalam waktu kurang dari 10 detik, tubuh pelahap maut itu dipenuhi dengan banyak luka dan lubang, sementara bagian dalamnya yang hitam pekat namun kosong dan tanpa organ dalam apapun, terlihat jelas bagi semua orang, sebelum akhirnya roboh ke tanah. Sudah kubilang kau bukan tandinganku. Seharusnya kau mundur selagi masih bisa. Menatap Liu Mei dengan tatapan arogan dan dinginnya, kakak senior Wong berbicara dengan nada acuh tak acuh sambil berdiri di udara, sebelum tiba-tiba melesat maju di saat berikutnya, pedangnya sekali lagi mengincar dada Liu Mei. Bahkan jika boneka Liu Mei, wanita muda berjubah hitam ingin menutup celah dan memblokir serangan pedangnya lagi untuk kedua kalinya, dia sekarang berada lebih dari selusin meter jauhnya dan dia tidak akan berhasil tepat waktu. Namun bibir Liu Mei melengkung ke atas saat dia melihat kejadian ini, dan sambil menutup matanya dia mengalirkan kinya ke tubuh pelahap maut yang roboh di bawah kakinya, mengabaikan sepenuhnya serangan pedang kakak senior Wong yang datang. Petik 1. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pada saat berikutnya, bukan hanya orang banyak saja yang tercengang oleh pemandangan berikutnya, tetapi bahkan tetua berjubah putih di langit,
Tetua Teng, yang menatap tubuh pelahap maut dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tubuh pelahap maut yang roboh setelah dicincang berkeping-keping sebelumnya oleh kapak api, kakak senior Wong, tiba-tiba mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan hanya dalam hitungan detik, tubuh itu benar-benar pulih kembali ke kondisi semula. Bahkan, kakak senior Wong, berjubah kuning menghentikan serangannya saat dia menatap binatang besar di depannya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Dia sebenarnya telah menggunakan jurus bela diri tingkat Sein yang menghabiskan lebih dari 30% tenaga dalamnya, hanya agar dia dapat segera menghadapi pelahap maut dan mengalahkan Liu Mei dengan cepat sebelum dia bergerak maju ke arah Sun Long, tetapi monster besar dan mengerikan di depannya, sebenarnya telah beregenerasi dalam sekejap mata sementara auranya tampaknya tidak menjadi sedikit pun lebih lemah dari sebelumnya. Wajar saja jika, kakak senior Wong, tercengang mendengar ini. Meskipun orang lain tidak mengetahuinya dan menganggap bahwa kekuatan terbesar pelahap maut adalah kekuatannya yang tak tertandingi, bagaimana mungkin Liu Mei tidak tahu bahwa kekuatan sejati pelahap maut terletak pada kemampuan regenerasinya. Selama Liu Mei memberinya ki miliknya sendiri, pelahap maut akan menyembuhkan luka apapun dan kembali dalam kondisi sempurna. Tentu saja, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini selain anggota faksi Sun Long, karena ini adalah pertama kalinya pelahap maut Liu Mei menderita luka seperti ini dalam perang faksi. Akan tetapi, keterkejutan kakak senior Wong baru saja dimulai, saat aura kematian yang pekat tiba-tiba meletus dari Liu Mei, sebelum bola berisi ki kematian muncul di tangannya. Liu Mei membiarkan bola berisi ki kematian itu jatuh ke tubuh pelahap maut yang berada tepat di bawahnya, dan saat bola itu menyentuhnya, aura pelahap maut mulai menjadi lebih mengerikan. Meski auranya masih di puncak peringkat 7 Nas Chen Sol, kakak senior Wong, tetua Teng berjubah putih di langit, dan bahkan orang-orang yang duduk di kursi penonton semuanya dapat merasakan betapa mengerikannya pelahap maut saat ini. Ini adalah bentuk kedua dari keterampilan bela diri tingkat rendah Sein, nyanyian kematian. Setelah dia memperoleh bentuk kedua dari keterampilan bela diri ini dari aula harta karun emas, Liu Mei tahu bahwa begitu dia menggunakannya, kekuatan pelahap maut akan meledak. Dengan tatapan dingin di matanya, Liu Mei menatap ke arah kakak senior Wong, tahap Nas Chen Sol peringkat tengah 8 di depannya yang sekarang dikelilingi oleh pasukan mayat hidupnya, sebelum dia bertanya kepadanya dengan suara tenang. Kau ingin mengalahkan Long Ge sendirian. Bahkan jika aku tidak di sini, aku ragu kau bisa melewati Bai Long Tian. Selanjutnya bab 626, melawan Peng Chao.